Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama aku Fadila Rama Putri, NIM 0662042432 dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel kelas A24. Di sini saya akan membuat sebuah video yang akan menjelaskan dan memaparkan tentang kurikulum dari tugas mata kuliah telaah kurikulum matematika. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang definisi kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum sendiri merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menerapkan tujuan pendidikan. Kurikulum sendiri mencakup berbagai aspek. Aspek yang pertama, kompetensi yang harus dicapai siswa. Dan yang kedua, metode pengajaran. Dan yang ketiga, sistem evaluasi. Kemudian, kita akan membahas tentang fungsi dari kurikulum. Beberapa fungsi utamanya diantara lain, yang pertama, sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum itu menjadi acuan seorang pendidik untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Dan yang kedua, sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum sendiri dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, sebagai pengembangan potensi peserta didik, seperti keterampilan, pengetahuan, serta karakter sesuai pada zamannya. Yang keempat, sebagai alat evaluasi. Yang dimaksud evaluasi di sini adalah menyediakan standar dan indikator untuk menilai keberhasilan pembelajaran. Kemudian, tentang komponen dari kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, isi dari kurikulum. Yang ketiga, strategi dan metode pembelajaran. Dan yang keempat, evaluasi pembelajaran. Yang dimaksud dari tujuan pendidikan adalah sasaran yang ingin dicapai melalui pembelajaran. Yang dimaksud isi dari kurikulum yaitu materi dan bahan ajar yang disusun sesuai dengan tingkat pendidikannya. Yang dimaksud strategi dan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan seorang pendidik untuk menyampaikan materi agar efektif untuk siswa atau peserta didik. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Yang dimaksud dari evaluasi pembelajaran adalah untuk penilaian untuk mengukur seberapa keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik. Di dalam kurikulum juga ada model pengembangan kurikulum. Di sini aku akan menjelaskan 4 model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model Rab-Taylor. Yang kedua, model Bill-Databa. Yang ketiga, Wheeler. Yang keempat, Buchkem. Oke, untuk penjelasan dari model Rab-Taylor merupakan menekankan pada tujuan pendidikan, pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua, model Bill-Databa yang berbasis pada pendekatan induktif, dimulai di kebutuhan peserta didik lalu dikembangkan dalam kurikulum. Yang ketiga, model Willis, pendekatan siklus yang memungkinkan perbaikan kurikulum secara terus-menerus. Yang keempat, Buchkem, memfokuskan pada desain, pengembangan implementasi kurikulum secara sistematik. Nah, itu tadi pemaparan tentang kurikulum yang dimulai dari definisi, fungsi, komponen, serta model pengembangannya. Kemudian kita akan masuk pembahasan tentang standar nasional pendidikan dari kurikulum. Standar nasional pendidikan memiliki beberapa komponen. Yang pertama, komponen standar kelulusan atau standar kompetisi lulusan. Dan yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Dan yang keempat, standar evaluasi. Standar lulusan merupakan kriteria minimum yang harus dicapai oleh peserta didik setelah penyelesaian suatu jenjang pendidikan, mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama,
sikap. Sikap ini meliputi sikap karakter, nilai moral, dan nilai-nilai luhur. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan. Yang kedua, terdapat standar isi, cakupan materi, dan tingkat kompetensi yang harus dipelajari peserta didik. Mencakup yang pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum. Yang kedua, beban belajar yang harus dipenuhi. Yang ketiga, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang ketiga, terdapat standar proses, kriteria minimum dalam pelaksanaan pembelajaran efektif mencakup yang pertama, perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah. Yang ketiga, evaluasi efektivitas pembelajaran. Yang keempat, penggunaan strategi pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, terdapat standar evaluasi untuk mengukur bagaimana penilaian hasil belajar seorang peserta didik. Dari keempat standar nasional pendidikan itu, penjelasannya terdapat pada pasal Permendikbudristek. Yang pertama, standar lulusan terdapat pada pasal Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Yang kedua, terdapat standar isi, di mana terdapat pada pasal Permendikbudristek nomor 8 tahun 2024. Yang ketiga, standar proses, di mana terdapat pada pasal Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Yang terakhir, standar evaluasi terdapat pada pasal Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Sekian video pemaparan materi kurikulum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi